Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi di KITB kita pada malam hari ini. Semoga semuanya kabarnya baik-baik. Aku mau ngajak teman-teman buat siapin hati kita untuk mulai KITB pada malam hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajab untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajab untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan pada malam hari ini untuk kembali bersekutu dan memuliakan nama-Mu di KITB kita pada malam hari ini. Sementara kami akan memulai KITB kami Tuhan, kiranya Tuhan tolong KITB kami dari awal sampai akhir supaya dapat berjalan dengan baik. Tuhan juga tolong untuk Aniko Tuhan yang mampu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tolong supaya Aniko dapat menyampaikan dengan baik dan kami dapat melakukan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Dalam namamu kami berdoa untuk syukur. Amin. Oke, kembali menyapa nih sama teman-teman semua yang tadi joinnya agak telat dikit. Hai teman-teman, apa kabarnya? Baik gak? Kalau yang open cam, gitu. Yang nggak open cam kasih reaction dong guys. Apa gitu, jadi kayak nggak ngomong sama layar hitam gitu guys. Nggak ngomong sama tulisan doang. Kasih reaction guys. Wih, mantap, mantap, mantap. Pada baik ya, luar biasa. Oke, kita mau lanjut nih memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Sing Sing Sing. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What makes you love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love that we got. You are the light that we got. Like a fire burning. That you are the one. You are the one. You're every sing, the heavens will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. We hide the name of Jesus. What makes your love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. Moving forward. Sing, sing, sing. The heavens will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. We hide the name of Jesus. Sing, sing, sing. And if you go with the heavens, sing, sing, sing. Grateful that you hear us. We shout your praise. We hide the name. Sing, sing, sing. We sing with the heavens will sing, sing, sing. Grateful that you hear us. We shout your praise. We hide the name of Jesus. Woo! Nah, udah semangat nih kan dengerin lagu yang kayak agak jedak-jeduk gitu. Sekarang aku mau buka ruang sharing nih buat teman-teman semua.
Apakah ada yang mau sharing? Mungkin seminggu ini kayak ada apa gitu yang bahagia gitu yang mau di-share ke teman-teman semua. By the way hari ini KTB ya guys, jadi, sharing-nya di sekarang aja gitu, nanti di akhir nggak di-sharing. Apakah ada yang mau sharing? Diam-diam bae dah. Apakah ada? Sok ya Apa? kalau nggak ada. Oh ada! Siapa? Krisel. Siapa tuh? Apakah ada yang Apa mau tadi? share? Kamu tadi nggak dengar. Maaf. Apakah ada yang mau sharing? Aku Oke, ini siapa sih? Lionel ya berarti ya? Oke, terima kasih Lionel atas responnya. Oke, kalau nggak ada yang mau sharing, sekarang kita mau siapin hati kita ya guys. Kita mau ngedengerin firman nih dari Kaniko. Kaniko mau sharing hari ini tentang Pursue the Holiness. Bah, keren banget gitu judulnya. Jujur Li, aku kepo gitu kan, ini mau ngomongin apa gitu kan. Soalnya dari judulnya doang aku nggak begitu familiar gitu. Jadi aku penasaran, aku pengen tahu nih Kaniko mau bawain apa hari ini. Mari kita siapin hati kita mau nyanyi lagu Holy, Holy, Holy. Holy, 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 Lord God Almighty, in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. All thy work shall praise thy name in earth, sky, and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three
Firman aku serahkan kepada Kaniko. Oke, thank you Veve. Shalom malam teman-teman. Gimana kabarnya malam hari ini? Baik-baik pasti ya. Ya ada beberapa dari kita mungkin ada yang ujian, ada yang juga makin dekat akhir tahun ini tugasnya makin banyak gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya malam hari ini mungkin pada off cam atau mungkin ada beberapa yang nggak join karena lagi sibuk-sibuknya gitu ya teman-teman. Tapi bersyukur juga buat teman-teman yang udah join malam hari ini. Semoga kita join bisa terberkati lewat setiap pujian maupun firman Tuhan yang akan kita dengarkan malam hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur malam hari ini, di tengah minggu ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah bersama, memuji Tuhan, terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan tolonglah juga hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk beritakan kebenaran firman-Mu, agar apa yang keluar dari mulut bibirnya ini hanyalah benar-benar kebenaran firman Tuhan, yang boleh memberikan kami kekuatan, yang boleh mengingatkan kami kembali akan Engkau, dan boleh membuat kami semakin mengasihi dan mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, malam ini teman-teman kita akan kembali melanjutkan perenungan kita tentang GPS gitu ya. Bukan tentang alat GPS-nya, bukan tentang maps begitu, tapi tentang satu rangkaian seri khotbah tentang. Dan nanti teman-teman bacalah ya. Kalau yang kemarin kita udah belajar tentang grow, Pendeta Edi udah menjelaskan, udah membagikan, men-sharingkan tentang grow. Nah hari ini kita mau belajar tentang P-nya, yaitu pursue the holiness atau mengejar kekudusan bahasa Indonesianya. Nah teman-teman kalau ngomong masalah kekudusan, kalau orang zaman dulu gitu ya, kalau orang-orang tua kita, kalau ngomong tentang kekudusan itu satu hal yang mereka sudah sangat mengerti. Satu hal yang sering dibahas. Tapi buat anak muda zaman sekarang, hal kudus atau tentang kekudusan ini jadi satu hal yang jarang didengar atau bahkan jadi satu hal yang tabu. Dan ketika kita ngomong tentang kekudusan atau tentang hal yang kudus, tentang hidup kudus, satu hal yang terbersit di pikiran kita adalah satu pertanyaan ini mungkin. Hidup kudus itu mungkin nggak sih? Bisa nggak sih kita jadi anak-anak Tuhan, kita jadi anak-anak muda yang hidup kudus? Apalagi buat kita anak-anak Jakarta. Itu susahnya setengah hidup teman-teman. Karena ya, kota yang tempat kita tinggal sekarang ini, itu sangat-sangat bisa dibilang moralnya sangat rusak. Karena ya kita udah tahu namanya Jakarta, ibu kota, sekarang masih ibu kota ya teman-teman ya. Ibu kota dan Jakarta itu selalu budayanya berkiblat sama Amerika, bisa dibilang itu, berkiblat sama luar negeri. Dan heran, yang namanya pergaulan bebas di Jakarta itu sudah sangat wajar. Dan pasti banyak dari kita yang merasa kayak, ya berbuat hal-hal buruk itu jadi satu hal yang biasa. Contohnya, ya merokok, atau mungkin yang udah kuliah, yang udah kerja, minum minuman keras, party, clubbing itu satu hal yang biasa. Dan bahkan merasa bahwa itu hal yang kita butuhkan. Karena kita hidup di ibu kota, kita capek, butuh hiburan, dan kita merasa itu hal yang biasa-biasa aja. Tapi apakah firman Tuhan berkata demikian teman-teman? Bukankah firman Tuhan menyuruh kita untuk hidup kudus, hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan itulah dilemanya kita jadi anak-anak muda di kota Jakarta. Ketika kita ngomong hidup kudus, seringkali otak kita nggak nyampe. Karena menurut kita kayaknya mustahil deh Kak Niko. Nggak mungkin deh kita itu bisa hidup kudus. Apalagi di zaman sekarang, ini 2021 Kak Niko, mana mungkin kita bisa hidup kudus. Kalau Kak Niko tanya, misalnya opa-opa gitu ya, misalnya tanya orang-orang yang lahirnya berapa puluh tahun yang lalu, itu masuk akal kalau Kak Niko tanya tentang hidup kudus. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya nggak mungkin Kak Niko, nggak mungkin kita bisa hidup kudus. Nah mungkin itu juga yang kita pikirkan sebagai anak-anak muda yang hidup di kota Jakarta. Tapi teman-teman, aku mau kasih tunjuk satu tokoh ya, satu orang yang kalau ngomong tentang hidup kudus, satu orang ini yang dengan mudahnya terbersit di pikiranku. Siapa dia? Dia adalah salah satu pemain bola
pemain bola yang cukup veteran, cukup lama, namanya Ricardo Kakak. Jadi dia pemain bola dari klub AC Milan. Mungkin yang cewek-cewek nggak ngerti gitu ya. Kalau lihat pemain bola, soalnya lihatnya tuh pasti yang ganteng, yang badannya bagus kalau cewek-cewek. Kalau cowok-cowok baru ditanya, misalnya AC Milan tuh, oh tahu nih pemainnya siapa-siapa aja. Tapi kalau cewek-cewek, pemain bola ini siapa ini tahu nggak? Oh nggak tahu, aku tahunya cuma itu David Beckham, Cristiano Ronaldo, Messi. Tapi Messi juga nggak ganteng sih. Terus siapa lagi ya? Pokoknya ganteng-ganteng lah, pokoknya gitu ya. Yang tahu biasanya begitu. Nah teman-teman, tapi Ricardo Kakak ini keren sih menurutku. Karena dia bukan cuma pemain bola yang bagus, ganteng, ya lumayan lah ya ganteng kalau bandingin aku ya pasti gantengan dia lah ya gitu kan ya. Jadi udah main bolanya bagus, ganteng, dan dia adalah anak Tuhan yang taat bisa dibilang. Jadi Kakak ini luar biasa sih teman-teman, karena kalau yang namanya pemain bola atau bisa dibilang apa ya, bintang gitu loh, pemain bola yang bintang yang terkenal gitu. Kalau yang ecek-ecek mah mungkin ya biasa-biasa aja kan. Tapi ini kalau misalnya yang namanya pemain bola yang terkenal, dia punya gaji yang besar, dia populer, itu susah untuk menjaga kekudusan. Karena yang namanya pemain bola itu pasti kan terkenal. Banyak cewek-cewek tuh pasti pengen deket sama dia, Pak. Banyak cewek-cewek yang pengen jadi pacarnya dia gitu ya. Yang namanya uang juga pasti bukan hal yang sulit bagi Ricardo Kakak ini. Apalagi yang namanya clubbing, party, pergaulan bebas, dan banyak hal lainnya itu sudah jadi hal yang biasa buat pemain bola. Pasti banyak wanita-wanita cantik yang mau bermain bersama pemain-pemain bola ini. Tapi si Kakak ini luar biasa teman-teman, karena dia bisa menghindari semuanya itu dan tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ditanya, bisa nggak sih Kakak memilih untuk melakukan itu, memilih untuk melakukan dosa, memilih untuk melakukan kenikmatan duniawi? Bisa-bisa aja kan? Dia duit ada, populer iya, dikejar banyak cewek iya, dengan gampangnya dia bisa melakukan semuanya itu. Tapi Kakak memilih untuk tidak melakukannya. Bahkan dia punya seorang pacar yang bernama Caroline. Dan dia nggak pernah sekalipun mengajak pacarnya ini pindah ke Italia, negara tempat dia bermain bola, dan tinggal berdua. Padahal, jangankan buat pemain bola, kalau teman-teman tanya ke orang-orang Jakarta atau ke anak muda Jakarta zaman sekarang, banyak nggak sih mereka yang belum menikah tinggal bareng, tinggal serumah? Banyak kan ya? Dan itu seakan-akan sudah jadi hal yang biasa. Tapi buat si Kakak itu bukan bukan hal yang baik, dan dia tahu bahwa Tuhannya dia nggak suka dengan hal seperti itu. Dan akhirnya si Kakak ini menikahi pacarnya yang bernama Caroline itu pada tahun 2005. Dan dalam jumpa pers yang dia lakukan, Kakak menyatakan bahwa dia nggak pernah sekalipun berhubungan seks di luar nikah, dan dia masih perjaka, bisa dibilang kayak gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar dia sama pacarnya ini menikah secara baik-baik, dan makanya tadi aku bilang dia adalah seorang anak Tuhan yang taat. Dan ketika jumpa pers itu dia ditanyain sama salah satu wartawan, dan dia mengatakan seperti ini. Dia bilang itu adalah periode yang sangat penting dan sebuah ujian untuk cinta kami berdua. Nah teman-teman bisa baca di slide berikut ini. Dia mengatakan bahwa ya aku juga pria normal, saya juga pria normal, dan pasti bisa tergoda untuk melakukan hubungan sebelum pernikahan dan terjerumus dalam pergaulan bebas. Tapi saya harus bisa melewatinya. Dia mengatakan itu kepada wartawan yang bertanya kepada dia. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa teman-teman. Buat kita anak-anak muda yang mungkin nggak terkenal, punya uang juga nggak seberapa, untuk menghindari godaan seperti ini sangat susah ya. Apalagi kalau kita hidupnya di Jakarta, dan teman-teman tahu sendiri pergaulan di Jakarta seperti apa. Nah ini si Ricardo Kakak, ini godaannya jauh-jauh lebih gede daripada godaan yang kita punya. Tapi dia bisa melewati semua itu. Dan ini jadi satu bukti buat kita, bahwa seharusnya kita juga bisa seperti Kakak, yang berani berbeda dari dunia yang sudah rusak ini. Memang kita seakan-akan bebas melakukan segala-galanya di dunia ini. Tapi sebagai orang muda yang percaya, sebagai anak-anak muda Kristen, kita nggak bebas melakukan segala hal menurut hawa nafsu kita sendiri. Karena orang percaya, karena kita anak-anak muda Kristen itu harus sama seperti Tuhan yang adalah kudus, dan seharusnya tubuh dan hidup kita pun digunakan untuk memuliakan Allah. Nah, karena itu dalam tema malam hari ini, dalam
tema mengenai mengejar kekudusan ini, yang pertama kita akan sama-sama belajar bahwa seharusnya kita anak-anak muda Kristen itu tidak bebas melakukan segala hal menurut hawa nafsunya. Ulangi lagi, poin yang pertama yang akan kita pelajari adalah anak muda Kristen tidak bebas melakukan segala hal menurut hawa nafsunya. Kenapa? Kalau teman-teman baca dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 9, kita akan baca sama-sama ya. Aku akan bacakan untuk kita semua. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan demikian. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Beberapa di antara kita mungkin waktu baca ini kita akan seneng gitu ya, kita akan sukacita. Wih, firman Tuhan aja ngomongin kita disuruh seneng-seneng, kita disuruh sukacita, kita disuruh bersukaria pada masa muda, disuruh menuruti keinginan hatimu dan mengikuti keinginan pandangan kita. Tapi jangan salah teman-teman, perhatikan kata-kata yang digaris miring dan dicetak di underline, di garis bawahi. Firman Tuhan mengatakan nggak berhenti sampai di sana. Setelah mengatakan supaya kita bersukaria, firman Tuhan mengatakan demikian. Tapi ketahuilah bahwa karena hal-hal tadi, Tuhan akan membawa kita ke pengadilan. Mungkin kita mengatakan, ya kita punya alasan untuk menikmati hidup kita, untuk berdosa sesuka kita. Buktinya ayat ini menyuruh kita untuk bersuka, menuruti keinginan hati, menuruti keinginan pandangan mata kita. Ya memang benar firman Tuhan mengatakan demikian. Tapi Pengkhotbah menyuruh kita juga untuk menikmati hidupnya itu sesuai dengan keinginan hati dan pandangan mata kita, karena hidup kita itu terlalu singkat dan sia-sia. Yakobus pasal 4 ayat 14 mengatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yang dikatakan oleh bagian firman Tuhan ini adalah menunjukkan bahwa hidup kita itu sangat singkat. Hidup kita itu fana. Dan sama dengan apa yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah, bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Karena itulah Pengkhotbah menyuruh kita menikmati hidup kita, karena waktu akan sangat cepat berlalu, dan akan sangat disayangkan jika kita tidak menikmatinya. Jangan pikir kita masih muda sehingga umur kita masih panjang, teman-teman. Karena kita lihat sendiri, apalagi di zaman pandemi begini, banyak teman-teman seumuranku sendiri yang masih usianya belum sampai 30 tahun atau bahkan belum sampai 25 tahun. Ada beberapa dari mereka yang terkena COVID dan bahkan beberapa dari mereka, bukan teman-temanku sih, tapi ada beberapa orang-orang muda yang masih usianya sangat muda, mereka harus dipanggil Tuhan. Dan itu menyatakan bahwa nggak selalu kita masih muda itu artinya kita punya umur panjang. Karena umur kita ada di tangan Tuhan. Kematian itu kita nggak bisa perkirakan kapan. Dan teman-teman, jangan pikir karena kita masih muda, kita bisa menikmati hidup kita, kita bisa menikmati melakukan dosa-dosa kita. Memang kita manusia itu punya natur berdosa dan kita sangat mudah untuk bisa melakukan dosa. Tapi bukankah seharusnya kita menikmati hidup ini dengan melakukan banyak hal positif? Karena yang namanya menikmati hidup yang dimaksudkan oleh Pengkhotbah tadi adalah bukan untuk melakukan sesuatu dengan sembrono atau sesuka hati kita, melainkan melakukan sesuatu hal yang positif. Pengkhotbah di dalam bagian yang kita baca tadi bukan ingin menyuruh kita menikmati hidup dengan berbuat dosa, berbuat seenaknya sesuai dengan keegoisan kita, tapi Pengkhotbah menyuruh kita supaya kita bisa menikmati hidup dengan berbuat positif dan dengan mengikuti perintah Tuhan. Hal ini bisa terlihat dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Karena tadi Pengkhotbah mengatakan bahwa, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Kata tetapi tadi itu menunjukkan bahwa ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Sedangkan kata pengadilan lebih memperlihatkan suasana yang menyeramkan ketika kita diadili Tuhan. Nah, setelah menikmati, kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Pertanyaannya, apakah kita akan berusaha menikmati hidup dengan melakukan hal yang positif? Atau kita mau menikmati
hidup dengan melakukan dosa, melakukan kejahatan, melakukan apa yang tidak disukai Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan akan mengadili kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Teman-teman harus ingat, apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya ada konsekuensinya, dan itu akan Tuhan adili nanti ketika Tuhan datang kedua kalinya. Jadi sekali lagi kita harus ingat bahwa yang Tuhan maksudkan dengan menikmati hidup, yang firman Tuhan maksudkan dengan menikmati hidup adalah bukan untuk melakukan sesuatu dengan sembrono atau sesuka hati kita, melainkan melakukan sesuatu hal yang positif atau sesuai dengan firman Tuhan. Teman-teman serem tahu, kalau ternyata ketika Tuhan mengadili kita, dan kita didapati bersalah oleh Tuhan, dan pada waktu itu udah nggak ada lagi yang namanya jalan untuk kembali atau putar balik atau U-turn, dan kita merevisi hidup kita, udah nggak ada lagi. Karena itu selagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, selagi kita masih punya usia yang muda ini, mari kita bersama-sama belajar untuk tidak bebas melakukan segala hal menurut hawa nafsu kita, tetapi kita harus belajar menikmati hidup dengan melakukan sesuatu yang positif. Nah teman-teman, aku ingat dulu waktu kecil, yang namanya anak kecil gitu ya, terus waktu kecil itu aku bandel teman-teman. Seneng banget makan es krim, makan permen, terus apalagi makan coklat, makan ciki-ciki, dan kadang tuh sampai malam pun aku masih nyemil. Jadi waktu kecil aku gendut banget, tembem. Kalau di sekolah minggu mungkin kayak siapa ya? Marco kan tembem ya, tapi aku jauh lebih tembem waktu kecil dulu tuh. Jadi kalau di gereja pasti sering dicubit-cubit begitu. Sekarang tinggal tulang doang sini. Tapi karena itulah mama aku bilang, Niko inget ya, mama bilang apa? Kalau udah makan nanti malam sikat gigi. Kalau nggak sikat gigi nanti gigimu lubang-lubang hitam-hitam loh. Nanti kamu harus ke dokter gigi. Nah kalau dulu anak-anak kecil sering ditakutin kalau ke dokter gigi tuh mengerikan soalnya gitu kan ya. Nah teman-teman, ya namanya anak kecil ya bandel gitu kan ya. Jadi nggak dengerin apa kata papa mama gitu. Jadi ya udah aku tetap makan nyemil tapi nggak pernah sikat gigi. Sampai satu kali kalau nggak salah SMP kelas 3 atau mungkin udah masuk SMA malah gitu ya. Sempat sekali giginya itu lubang dan sakit banget. Malam tuh nggak bisa tidur, dikasih obat gak pengaruh, tidur gulang-guling, balik kanan, balik kiri, tetap aja sakit giginya gitu. Dan itu jadi bikin benar-benar trauma teman-teman. Dan setelah kejadian itu akhirnya aku benar-benar sadar betapa pentingnya sikat gigi malam-malam. Karena kalau dulu sikat giginya cuma waktu pagi aja gitu. Dan teman-teman, mungkin apa ya, ketika membaca firman Tuhan tadi, ketika membaca pengkhotbah tadi, aku berpikir apa mungkin ini juga yang dimaksudkan oleh pengkhotbah gitu ya. Ya kita nggak apa-apa menikmati hidup, kita nggak apa-apa menikmati sesuatu, tapi kita juga harus ingat bahwa ketika kita menikmati sesuatu, kita juga punya tanggung jawab akan apa yang kita lakukan, dan apapun yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Tinggal kita mau tanggung konsekuensi yang baik atau konsekuensi yang buruk. Nah, seringkali kita menikmati hal-hal tersebut tanpa berpikir panjang dan lupa sama konsekuensi dari hal-hal yang kita mau menikmati. Nah, karena itu kita harus berhati-hati, kita harus waspada. Dan teman-teman, poin yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah bahwa kita sebagai anak muda Kristen harus sama seperti Tuhan yang adalah kudus. Anak muda Kristen harus sama seperti Tuhan sendiri. Karena Tuhan adalah kudus. Beberapa dari kita yang mendengarkan firman Tuhan tadi ya, yang mengatakan bersukalah pada masa mudamu, turuti keinginan hatimu dan pandangan matamu. Mungkin kita sangat senang. Tapi kalau kita melihat satu bagian firman Tuhan ini, dari Imamat pasal 19 ayat 2, firman Tuhan mengatakan bahwa berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kalau tadi mungkin masih bisa senang-senang gitu ya teman-teman. Kalau sekarang waktu kita baca satu bagian firman Tuhan ini, ada suasana yang yang cukup menggentarkan gitu. Karena kita dituntut oleh Tuhan untuk menjadi kudus. Perkataan ini adalah perkataan Tuhan yang mengingatkan bangsa Israel terhadap panggilan Tuhan kepada mereka, bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai umat Allah, mereka adalah umat pilihan Allah yang kudus. Dan kekudusan itu menunjukkan esensi dari Tuhan sendiri. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 mengatakan,
Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tidak ada hal yang jahat atau gelap di dalam Tuhan. Oleh karena itu Allah kita adalah Allah yang kudus. Karena Allah tidak pernah berbuat dosa dan tidak bisa berbuat dosa. Jadi kalau kita logika, harusnya kita yang adalah umat pilihan Tuhan atau kita yang adalah anak-anak Tuhan, maka bukankah sudah sewajarnya, bukankah sudah seharusnya kalau kita juga kudus sama seperti Tuhan pencipta kita. Kalau kita nggak mau hidup kudus, kalau kita hidupnya nggak kudus, bisa jadi kita bukan anak-anak Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, ada typo sedikit ya teman-teman, harusnya 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kalau kita memang benar-benar anak-anak Tuhan, berarti sudah seharusnya kita mengejar kekudusan, kita berusaha untuk punya hidup yang kudus. Sudah seharusnya kita pengen untuk jadi kudus sama seperti Tuhan kita. Teman-teman, yang namanya kekudusan itu bukan suatu hal yang abstrak atau suatu hal yang mistik yang nggak bisa kita perkirakan gitu. Karena kekudusan itu sebetulnya merupakan sebuah prinsip atau pilihan hidup kita setiap hari. Setiap hari kita bisa pilih. Apakah kita mau berusaha mengejar kekudusan, berusaha hidup sesuai dengan apa katanya Tuhan, atau kita pilih hidup berbuat dosa, melakukan keinginan hati kita, mengikuti keegoisan diri kita. Satu hal yang paling gampang adalah ketika kita kita ketemu sama teman kita yang jengkelin. Ketika ada teman kita yang jengkelin, bikin kita marah, kita ada dua pilihan. Yang pertama, kita diem, tenangkan hati, doa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Tuhan, berikan aku kesabaran. Tuhan, berikan aku kekuatan. Setelah itu, ya udah, berusaha mengampuni apa yang teman kita lakukan. Atau pilihan yang kedua adalah ketika ada teman kita yang jengkelin yang pengen buat kita marah, kita langsung nggak pikir panjang, dengan emosi kita yang meluap-luap, langsung selepet teman kita itu. Lu tuh ngapain sih ini kan bisa begitu ya teman-teman ya. Dan seringkali yang kita lakukan adalah pilihan yang kedua, karena kita nggak sabaran, kita emosian, kita nggak mau diem dulu, kita nggak mau doa minta tolong sama Tuhan dulu. Dan ketika kita milih yang kedua, itu artinya kita nggak berusaha mengejar kekudusan, karena kita lebih memilih untuk berbuat dosa dan mengikuti keinginan hati kita sendiri. Teman-teman, untuk bisa mengejar kekudusan, kita perlu yang namanya transformasi atau perubahan hidup setiap harinya. Dan kita harus punya niatan dalam hati ini, kita harus punya komitmen. Oke, aku anak Tuhan berarti aku harus hidup kudus. Oleh karena itu, berarti setiap hari aku harus berusaha untuk hidup kudus. Kalau dari awal kita nggak punya niatan atau komitmen itu, kita nggak mungkin bisa hidup kudus. Karena kita udah kalah duluan dari awal. Karena itu teman-teman, menjadi kudus atau mengejar kekudusan bukanlah sesuatu yang nggak mungkin. Untuk menjadi kudus, itu adalah satu hal yang mungkin, satu hal yang wajar bagi kita karena kita adalah anak-anak Allah. Kalau teman-teman lihat grafik ini gitu ya, lihat diagram ini, itu kan bisa kita lihat ada naik, turun, naik, turun, naik, turun. Mungkin selama ini kita berpikirnya yang namanya hidup kudus atau mengejar kekudusan tuh berarti grafiknya harus naik, terus nggak ada turunnya sedikit. Itu salah teman-teman. Yang namanya kita manusia, itu ada natur keberdosaan dalam diri kita. Meskipun kita udah diselamatkan oleh Tuhan, meskipun kita udah percaya sama Tuhan Yesus, kita tetap bisa jatuh dalam dosa. Tapi bedanya adalah ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita punya pilihan. Kalau sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan, kita nggak ada pilihan. Ketika iblis menggoda, kita pasti akan pilihannya berbuat dosa. Karena kita nggak bisa milih. Tapi setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita punya pilihan. Kita bisa pilih untuk mau berbuat dosa atau mau mengikuti perintah Tuhan. Dan pasti tetap ada yang namanya jatuh bangun. Tetap aja meskipun kita udah percaya sama Tuhan, meskipun kita udah jadi orang Kristen, mungkin kita udah grafiknya naik gitu, ada momennya kita jatuh. Tapi setelah jatuh kita bangkit lagi. Setelah bangkit mungkin ada momen lagi kita jatuh lagi. Tapi nggak apa-apa teman-teman, itu satu hal yang wajar. Yang penting kita harus lihat,
Meskipun ada naik turun, tapi grafiknya itu akan semakin lama semakin naik. Bukan semakin lama semakin turun ya teman-teman ya. Ingat ya, grafiknya harus jadi seperti gunung, naik. Jangan malah jadi seperti lembah. Kalau jadi seperti lembah itu harus jadi pertanyaan. Ini aku benar-benar udah percaya sama Tuhan belum sih? Jadi kiranya ini jadi satu reminder buat kita gitu ya. Bahwa kehidupan kita hari lepas hari, meskipun tetap ada jatuh bangun, meskipun ada naik turun, tapi kita harus punya grafik yang naik di dalam kehidupan kerohanian kita. Teman-teman, satu hal yang terakhir adalah yang kita bisa pelajari tentang mengejar kekudusan ini adalah bahwa sebagai anak muda Kristen, kita harus menggunakan tubuh kita untuk mempermuliakan Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menggunakan hidup kita, menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Karena sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya di dalam hati kita itu ada Roh Kudus. Benar nggak? Benar ya? Karena kalau di dalam hati kita nggak ada Roh Kudus, berarti kita belum benar-benar percaya sama Tuhan. Dan itu artinya kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, di dalam kita ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan terus mengingatkan kita jika kita berdosa. Bahkan sebelum kita berbuat dosa. Ketika kita punya pikiran untuk berbuat dosa. Contoh paling gampang, kalau kita mau berbohong, pasti teman-teman pernah merasakan kayak, aduh aku mau berbohong nggak ya? Tapi nanti kalau aku berbohong, jadinya begini. Tapi kalau aku nggak berbohong, akibatnya begini. Nah itu sebenarnya kalau orang dunia ngomongnya itu hati nurani. Tapi kalau kita orang-orang yang percaya sama Tuhan, itu adalah gerakan hati Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu mengingatkan dan menuntun kita, supaya kita nggak terjatuh dalam dosa lagi dan lagi. Karena Roh Kuduslah yang menuntun kita di dalam proses pengudusan yang sempurna itu. Di dalam surat 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, Paulus berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah teman-teman, dalam surat 1 Korintus, kalau kita baca secara keseluruhan ya, Paulus tuh sebanyak 6 kali menggunakan pertanyaan, tidak tahukah kamu? Dan 3 kali itu digunakan dalam perikop yang kita baca tadi. Kenapa Paulus menggunakan pertanyaan seperti itu? Nah, Paulus ingin mengingatkan jemaat Korintus dan kita semua, supaya kita nggak lupa, dan supaya mereka kembali ingat bahwa tubuh mereka, tubuh kita, umat Tuhan itu adalah tempat suci dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus menandai bahwa kita ini adalah punyanya Tuhan. Dulu kita yang hamba dosa, sekarang sudah diubahkan menjadi hamba-hambanya Tuhan. Dan Paulus ingin supaya setiap umat Tuhan menjaga kekudusan tubuh mereka. Karena tubuh kita orang percaya adalah tempat di mana roh Tuhan tinggal. Roh Kudus yang ada di setiap kehidupan, di setiap tubuh orang percaya merupakan pemberian Allah. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa kita juga berasal dari Tuhan. Karena itu Paulus mengatakan bahwa dan kamu bukan milik kamu sendiri. Kita harus ingat bahwa kita ini bukan punyanya kita lagi. Kita nggak bisa hidup dengan egois, dengan mengatakan bahwa ini kan hidup, bukan terserah aku mau ngapain, aku mau berbuat dosa atau enggak, aku mau melakukan ini, itu kan terserah aku, ini kan hidupku. Bukan teman-teman. Ketika kita sudah percaya sama Tuhan Yesus dan diselamatkan dari kuasa maut dan dosa, hidup kita bukan punyanya kita lagi. Yang mempunyai hidup dan tubuh kita ini adalah Tuhan Yesus. Karena dialah yang menciptakan kita, dialah juga yang menebus kita dan menyelamatkan kita. Dan pada akhirnya ia memberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati, di dalam hidup setiap kita. Kita seringkali merasa bahwa kita berhak, kita bebas melakukan apa aja dengan diri kita. Tapi kita lupa, kita nggak sadar bahwa sebetulnya diri kita bukanlah milik kita lagi. Sehingga kita bebas melakukan apa aja termasuk dosa. Kita harus ingat bahwa tubuh kita bukan milik kita lagi. Terlebih karena kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah menebus, Tuhan Yesus sudah membayar lunas dosa kita.
lewat pengorbanan dirinya di Kalvari. Kita sudah dibeli oleh Tuhan dan menjadi miliknya. Dan sekarang kita sudah jadi hamba-hambanya Tuhan. Dan tenang teman-teman, yang namanya jadi hamba-hambanya Tuhan itu bukan jadi satu hal yang menyedihkan atau jadi satu hal yang nggak mengenakan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengenal, terlebih Tuhan yang mengasihi kita. Dia bukan cuma menganggap kita sebagai hamba-hambanya, tapi dia juga mengangkat kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Sehingga apapun yang kita minta, apapun yang kita pengen, apapun yang kita rindukan, selama itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Dan oleh karena itu, bukankah sudah seharusnya kita memuliakan Tuhan? Kita adalah orang-orang yang nggak layak ditebus oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sering berbuat dosa dan seringkali menyakiti dan mengecewakan hati Tuhan. Bahkan kita seringkali mau mengambil kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan tetap mau loh mengangkat kita jadi anak-anaknya. Dan bahkan kasih yang Ia sudah tunjukkan ketika Ia disalib dan menebus kita semua. Kasih yang sangat besar bagi kita itu, Ia sudah berikan kita. Masihkah kita mau menyakiti hati Tuhan, padahal Dia sudah sebegitu mengasihi kita? Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Teman-teman, Tuhan sudah menyelamatkan, Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah membayar segala hutang dosa kita, dan bahkan Ia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Apakah kita mau membalas kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu? Nggak ada satupun hal yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan, karena kasih Tuhan terlalu besar buat kita. Yang hanya bisa kita lakukan adalah menyenangkan hatinya. Dan cara untuk menyenangkan hati Tuhan adalah dengan melakukan perintah Tuhan. Melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Karena ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita melakukan firman-Nya, itu artinya kita juga mengasihi Tuhan. Itu artinya kita membalas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman, kunci untuk bisa hidup kudus, kunci untuk bisa mengejar kekudusan, adalah dengan mengasihi Tuhan. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Teman-teman ingat, Tuhan memang mengizinkan kita dan memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati hidup kita. Tapi kita harus juga ingat bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Kita harus ingat dengan konsekuensi yang harus kita hadapi nantinya. Tuhan pengen supaya kita bisa hidup kudus. Karena Dia sendiri yang adalah pencipta kita adalah kudus. Bukankah kita adalah orang-orang berdosa yang gak layak untuk dicintai dan dikasihi Tuhan? Tapi Tuhan mau menebus dan bahkan mengangkat kita jadi anak-anaknya. Masihkah kita mau mengecewakan Tuhan? Masihkah kita mau menyakiti hati Tuhan? Nah, karena itu hari ini aku mau mengajak kita semua untuk berusaha menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita berjuang untuk menyenangkan Tuhan dengan senantiasa berusaha menjaga kekudusan dalam hidup kita. Mungkin sulit, mungkin susah. Apalagi buat kita yang hidupnya di Jakarta. Godaan itu ada di mana-mana. Dari pagi sampai malam. Iblis nggak pernah berhenti untuk berusaha menjatuhkan kita, berusaha menggoda kita. Supaya kita berbuat dosa. Tapi teman-teman, kalau kita mau berjuang, kalau kita mau berusaha, Tuhan juga pasti akan memampukan kita. Dan Tuhan akan sangat senang ketika kita mau berjuang untuk menyenangkan Dia dengan senantiasa berusaha menjaga kekudusan hidup kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus bisa menyenangkan hatinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kami boleh belajar bahwa Tuhan merindukan kami, Tuhan menginginkan kami, anak-anak-Mu, untuk boleh hidup kudus.
untuk boleh terus mengejar kekudusan di dalam kehidupan kami. Banyak jatuh bangun, banyak naik dan turun dalam proses kami mengejar kekudusan itu, Tuhan. Tapi tolonglah kami supaya kami boleh terus berjuang, supaya kami boleh terus punya niat dan komitmen yang baik untuk bisa hidup kudus. Karena kami mau untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kami rindu untuk melihat senyuman di wajah Tuhan. Karena itu tolonglah kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami. Amin. Serahkan kembali kepada Veve. Oke, Kak Niko, thank you banget buat firman-nya. Buat aku relate banget sih. Nggak tahu kenapa kayak akhir-akhir ini sama semua firman kayak tampar semua. Apalagi nih lagi ujian kan, kayak menahan diri untuk tidak mencontek ya. Apalagi lagi online kayak gini kan, jadi kayak sambil ujian sampai nge-call tuh sebenarnya bisa banget, tapi kayak nggak, jangan, bisa sendiri, itu kayak susah banget ya menutup telinga dari kayak, ayo Fe nge-call Fe, jawaban lu apa gitu, kayak gitu, kayak akhirnya memutuskan untuk nggak buka HP gitu kan pas ujian, tapi itu susah banget sih emang. Aku bisa menjalani ini, menjaga kekudusan ya sebagai anak-anak Tuhan. Oke, terima kasih Kak Neko buat firman-nya. Nanti setelah lagu aku minta tolong Koyo buat doa tutup ya. Kita mau nyanyi lagu terakhir, yaitu Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I need, your forgiving grace. Worthy is the Lamb. Sitting on the throne. Thank you for
Udah tutup, aku serahkan kepada Koyo. Oke, teman-teman, kita tutup KYTB ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh menaikkan setiap ucapan syukur kami melewati pujian yang boleh kami naikkan. Dan juga untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi pelita dan boleh menjadi terang dalam kehidupan kami. Tidak hanya kami dengarkan, tetapi kami boleh menghidupinya. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang Tuhan boleh panggil dan Engkau sudah menebusnya. Dan biarlah hidup kami Tuhan boleh menjadi hidup yang sesuai, yang seturut dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah hidup kami terus menyenangkan akan Engkau. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Aniko yang Tuhan boleh pakai untuk mengingatkan kembali sebagai anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan boleh pakai beliau Tuhan di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap kehidupan, boleh menjadi teladan dan boleh menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dan teman-teman kami yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan boleh tolong mereka di dalam setiap sekolah mereka, di dalam setiap pekerjaan mereka, dan dalam setiap usaha mereka. Kami percayakan Tuhan menyertai dan Tuhan menolong. Kami terus berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin dan sebentar lagi akan menghadapi dan mempersiapkan ujian akhir semester. Kiranya Tuhan boleh berkati mereka dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan. Kami percayakan Tuhan menolong dalam setiap ujian yang boleh mereka hadapi. Dan kami percayakan bahwa Tuhan memberkati setiap apa yang mereka persiapkan. Dan mereka boleh menjadikan anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, pada malam hari ini kami menyerahkan istirahat malam hari ini. Dan bila Tuhan boleh jaga istirahat kami, sehingga kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru esok pagi. Terima kasih Bapa, kami boleh sambut kegiatan pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Thank you, Koyo. Yay. Thank you, Koyo. Thank you, Cici Feve, Kaniko, Kak Jessica untuk pelayanannya.